Umu sudah mengakui bahwa Persib sudah mengikat atau sudah ada obrolan dengan 5 pemain asing dan 3 pemain lokal. Beckham pun konon kabarnya digoda untuk tampil di liga luar. Ya. Tapi kalau misalnya liga yang kompetitif untuk pengalaman ya harus boleh saja. Boleh ya tanya. Harus menjadi pengalaman. Untuk saat ini bukan masalah persiapan, bukan apa, tapi yang krusial adalah dalam pemilihan pemain untuk musim kompetisi mendatang gitu ya. Sesuai budget ya, dan itu dengan keterbatasan budgetnya dalam artian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi bobotoh pendak deui jeung barudak koran gala di ngomen ngobrolkeun mengbal. Sehat Mang Bimang? Alhamdulillah. Mang Desa sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana per rumor transferan pasca libur kompetisi banyaknya beredar pemain masuk, pemain keluar yang masih menjadi rumor. Pak Haji Umu pun hanya menyatakan ada 5 pemain yang akan masuk ke Persib ya. Bojan pun belum mau menyebutkan. Dan masih tanda tanya lah bagi Bobotoh. Dan yang pasti keluar yang terbaru Ahmad Agung terakhir dan Kocijan yang masih keluar, dan yang masih bertahan berarti asing masih ada, belum jelas statusnya, yaitu David sama Teyron juga sama Prangka. Si Kastangnya nah itu juga belum jelas, tapi yang pasti Mang Tile begini, kalau dari manajer Persib ya Umuh Muhtar kemarin sudah memberikan statement yang sudah jelas bahwa dia sudah Persib Bandung sudah deal ya dengan 5 pemain asing, tapi dealnya juga mungkin secara lisan ataupun secara ya tertulis tapi belum resmi dipatenkan, tapi sudah Umuh sudah mengakui bahwa Persib sudah mengikat atau sudah ada obrolan dengan 5 pemain asing dan 3 pemain lokal. Nah, tapi ke 8 pemain baru Persib Bandung ini juga Umuh tidak mau menyebutkan, Mang Tile. Dia alasannya sih katanya ingin memberikan sesuatu yang berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Kan biasanya hiji Wilujeng Sumping. Nah, ini juga kita mau lihat kejutannya seperti apa yang akan dimunculkan Persib Bandung dalam merekrut pemain musim ini, Mang Tile. Tapi bagaimanapun beberapa pemain ya yang rumor yang kenceng dan memang ini juga ada sedikit dapat dipercayanya, ada sumber yang dapat dipercaya. Coba bocorkan Mang Desa ya, terutama pemain asing ya. Kalau untuk lokal sih sebetulnya udah dibahas kemarin ya. Ada beberapa bahkan pemain Persib sendiri sudah memberi inisial ya. Saya lihat di itu Adam Alis di TikTok di bersama TikToknya juga sudah memberikannya kisi-kisi lah inisialnya ya. yang bisa ditebak bahwa itu adalah Hamra ya, yang ininya Rezaldi. Terus ada juga Sabeng Bray Patari dari Persis Solo kemungkinan bergabung. Satu lagi ya ada 3 pemain lokal lah ya. Tapi untuk pemain asing itu yang ini yang muncul ada Bergwenho, ada William Marsilio, dan ya ini juga sebetulnya mereka sudah bermain di Liga Indonesia untuk juga. Yang 2 orang ini disebutkan yang terakhir. Yang terakhir itu Luciano ya. Ini ya. Dari Argentina. Melihat dari 3 komposisi pemain asing yang sebagian besar pemain tengah, Mang Desa, Mang Bambang, Bojan terutama akan memenuhi lini tengah di musim depan, seperti Marcio Bergwenhe dan Luciano, yang terutama yang 2 ini sangat pengalaman lah. Sangat pengalaman. William Marsilio jeung si Bergwenho eta ninggalin koma mau kita. Ya mungkin Bojan melihat mereka itu main di liga kita, terus lebih tahu lah atmosfer kompetisi di kita, terutama tim-tim lawan, untuk memperkuat lini tengah cukup memadai.
Berarti konsentrasi kali ini tengah meureun Bojannya. Ya, Tanpa melupakan ini belakang. ya. Nah, Kalau saya pikir sih mungkin dari kebutuhan tim juga berkaca pada musim sebelumnya, ternyata kita itu memang di lini tengah habis kemarin ya, cedera. karena banyak yang cedera dan di tengah ini memang harus dilengkapi dengan bagaimana ada gelandang pemain tengah yang bertipe sebagai defender dan tipe yang sebagai offensive ya. Nah ini kemarin pengalaman agak keteteran, kita hanya menyisakan kemarin tuh hanya Klok dan Adam Alisnya. Untuk yang lainnya seperti Dedi kan cedera, Rahmat Rahmat cedera. Irianto. Jadi mungkin ini akan lebih diperkuat. Tapi untuk pemain belakang juga Mang Tile walau namanya belum disebut-sebut, tapi memang sudah ada katanya dari Prancis lah rumornya untuk diduetkan dengan Panka. Nah itu. Saya disebut Giancarlo. Nah eta can jelas. Tapi dirumorkannya ini dari pemain dari Prancis katanya. Kalau untuk pemain untuk penjaga gawang menjadi pertama yang dibenahi Bojan kan pas kedatangan pertama yang didatangkan dan sumber masalahnya kan di penjaga gawang kelemahan yang Persib Bojan melihatnya dulu kan sehingga mendatangkan Kevin Rey Mendoza yang pertama didatangkan Bojan ya kan untuk mengatasi masalah ini belakang. Sekarang pasca kepergian Kevin otomatis posisi tersebut kosong. Ada rumor Mang Bambang Bang Desa bahwa ada yang mengisi posisi lini belakang itu penjaga gawang itu dari penjaga gawang asal Polandia. Ada rumor yang ya mungkin secara lisan mungkin sudah ada pembicaraan tinggal negosiasi ke tahap selanjutnya. Untuk posisi penjaga gawang kumaha eta krusial oge Bang Desanya. Ya memang krusial karena kalau lihat yang tersisa sekarang hanya yang bisa diandalkan memang hanya Teja, tapi kan itu tidak berlaku untuk diandalkan di seluruh pertandingan karenanya pemain mah aya capena aya goreng goreng nah ini juga memang perlu dipertimbangkan untuk menambah kekuatan di sektor penjaga gawang Mengtile. Dan kalau memang ada yang lebih bagus ya sekelas Mendoza lah terakhir kemarin itu ya sebetulnya harus punya Persib yang bisa mendistribusikan bola dari belakang ke depan, menyerang dari awal dimulai dari nol dinyerang. Dan yang paling penting Mang Tile keberadaan kiper itu dengan sosok yang bisa membuat tenang pemain belakang Mang Tile dan pemain tengah, karena bagaimanapun ketika penjaga gawangnya rada balueung pemain belakang dan tengah juga agak susah untuk membantu penyerangan. Nah, Hariwangga tukang menyerang mau tenang kan. Nah, itu penyelamatan krusial lahnya. Pertama dari komunikasi jeung ketika kipernya tidak sesuai ekspektasi, dipastikanlah pemain belakang capek, pemain tengah capek, bari hasil terpugu. Soalnya bantuan nyerang begitu kaserang buntang banting gitu buat babetnya sirah dijen suku dijen sirah gitunya. Tapi melihat Mamang eta peta kekuatan orang di musim depan eta kumaha masih belum terbaca, masih dalam angan-angan. Malah pemainnya can pugunya san diambilna terus posisina kumaha track recordna lah pemain asing di depan sana. Di Brazil hukum mainnya di Liga Turki centang tuh si William Barros teh. Tapi yang pasti Mang Tile saya pikir Persib juga tidak akan melepas harapan untuk tetap menjadi juara atas optimis juara ya. Dalam artian beberapa pemain yang bertahan juga mereka punya harapan, punya greget untuk menciptakan hat-trick Mang Tile. Dan ini juga memang didukung manajemen, hanya saja memang agak sedikit dengan adanya perubahan perombakan yang besar-besaran juga ini menjadi adanya istilahnya sisi baik sisi jeleknya, tapi resiko yang harus diambil untuk penyegaran untuk istilahnya dengan harapan Persib bisa terus bertahan untuk
beberapa tahun ke depan. Ya nama konsentrasi nama karena rekrutmen lah. Ya, pemilihan pemainnya ulah rekrutmen pemain lah, sampai gagal banyak. Atau setengah musim garansi kan lebih Ya. gawe deui ti deui gitu kan susah deui. Berarti perekrutan pemain nih Harus matang untuk jayana. tahun sekarang kan legitimasi Bojan dalam memilih pemainnya. Harus Keputusan mutlak Bojan jadi contoh. kemari kumaha. Mungkin Bojan ingin melegitimasi bahwa wah, rekrutmen saya benar-benar Kali ini benar. sesuai kebutuhan tim lah. Ya, yang pasti Persib untuk saat ini bukan masalah persiapan, bukan apa, tapi yang krusial adalah dalam pemilihan pemain untuk musim kompetisi mendatang gitu ya. Sesuai budget berarti. Ya, dan itu dengan keterbatasan budgetnya dalam artian nah eta teh ulah sampai urang ngasongkeun anu hargana 10 miliar mah nya ada lieu nya. itu kan budgetna kumaha. harus benar-benar teliti, harus benar-benar Efisiensi teh nya. Efisiensi anggaran. Tapi bagaimanapun dalam perekrutan pemain baru ini harus ada pasti ada resiko lah sedikit mungkin ya, ada sedikit resiko Bentuk baru deh maka. membentuk baru, apalagi kan sekarang udah masuk bulan Juni, kemungkinan di pertengahan kita sudah ada informasi pemain-pemain baru yang sudah direkrutnya. Yang santer terdengar kan Sadi Ramdhani, Asal lokalnya. yang santer terdengar Dewanga Berepatari itu yang santer terdengar untuk bergabung. Yang rata-rata kebanyakan lini tengah, mungkin Bojan ingin memainkan false nine tanpa striker musim depan seperti dicoba beberapa pertandingan terakhir dengan menempatkan Rian Kurnia kan. Terus ada kabar bahwa Edo oge ka Dewa United cenah. rame. Santer juga Edo ke Dewa, Rian Kurnia ke Persita Tangerang. Santer terdengar. Beckham pun konon kabarnya digoda untuk tampil di liga luar. Tapi kalau misalnya liga yang kompetitif untuk pengalaman ya harus boleh saja. Boleh ya tanya harus menjadi pengalaman. Karena Beckham di sini sudah juara di segala kelompok umurnya. Tinggal mencari pengalaman mungkin di liga luar untuk sebagai batu loncatan lah. Kasta lebih tingginya namanya kompetisi lebih tinggi. Ya karena salah satunya pemain asing yang mengakui bahwa beberapa pemain itu sebetulnya punya potensi yang bagus, tapi masalah mentalitas ini yang perlu agak sedikit dinaikkan, di-upgrade. Seperti halnya Febri Haryadi itu sebetulnya untuk pemain dia akan bisa berkembang pesat kalau bisa bermain di luar negeri. Ini juga diakui salah satu mantan pemain Persib yang legendanya Essien. Dia mengaku bahwa Febri itu jauh lebih potensial dibanding pemain-pemain Ghana sebelumnya yang bermain di Piala Dunia. Hanya saja mental yang kurang greget nanya istilah nama kemauan untuk berkembang di luar agak berat untuk apalagi orang Bandung mah nya geus kebiasaan lah orang-orang ge Bandung sakieu edah namanya ditinggalkeun jadi hayang teh ngariung jeung keluarganya. Mudah-mudahan ada beberapa pemain yang berani lah nya untuk pengembangan berubah punya kemauan untuk mengembangkan dirinya tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk bangsa ini. Karena mama mental bertanding harus ditingkatkannya. Ari suku mah saruanya. Visi dan misi itu yang membedakan dan mental. Timnas muda kan banyak anu main di luarnya di liga luar itu kan. Nah itu mulai lah berarti aya. Ya bertahap lah nya. Beckham enak kan mumpung masih kurang keneh lamun aya bisa kan geus di luar heula. Mun aya anu tertarik dan pengalaman dan di liga kompetitifnya untuk meningkatkan mental, karena bagaimanapun untuk ke depan kompetisi pasti berubah tingkatan levelnya tingkatan level kompetisi baik di ASEAN, Asia maupun dunianya. Semua pasti harus mengikuti pengalaman mental yang berbicara mental bertanding ya. Sehingga pemain-pemain muda di kita tidak terpoekeun lah. Paling tidak bisa mengukur diri lah dalam artian kumaha sih orang mampu di luar negeri siga kumaha gitu. Jadi ada bekal lah ketika misalkan dia bersaing kita berkembang pesat. Kalau misalkan kurang berarti ada yang harus lebih dikembangkan di dalam negeri gitu. Jadi sampelnya. Sampel lah. Berarti untuk perpemainan
antara pertengahan Juni karena kita nanti 6 Juli sudah masuk Piala Presiden Bang biasanya. Ya. Di Jalak Harupat kemungkinan Kalau liga sendiri Agustus kalau nggak salah, Agustus. mulai Berarti Agustus. kan 6 Juli 4 tim. Persib Bandung, Oxford United, Ya. Port FC dan Liga All Star. Ya. 4 tim Mamang awak mainnya awal Juli genep Juli sigana mah Sabulan kan gitu. genep sampai 13 Juli lah 12 hari sigana setengah tempo kompetisi sigana namanya anak yang teratas menjadi juara tak Bisa jadinya uji cobanya. kemungkinan sebelum Masih ayeunanya Ya, jadi untuk sebelum Melacik Piala dirinya, Presiden itu susunan Sudah ada. pemain harus sudah ada. nampaknya. Karena itu adalah persiapan sebelum Liga 1 yang reguler. santai bener ya namanya. karena Persib ge mulai latihan teh ke akhir bulan ayeuna 30 Juni. Ya. Tah sigana geus mulai ayanya. Ya. Mulai bertahap pemain-pemain pun dan tapi regulasi can aya Mang Desa regulasi pemain asing sabaraha-sabarahana teh Ditetapkan. Belum ada lagi. acan nu 11 eta teh nya. Nah, Ya, bisa masih aja wacana. jadi kurangan bisa jadinya. Sigana masih menunggu nya manajemen Persib dan manajemen tim-tim yang lain pun masih menunggu apakah 11 diterapkan atau masih tetap 8 kan. Dan biasanya kalau untuk kepengurusan PSSI yang sekarang PT LI, PSSI dan itu biasanya berkumpul dulu lah untuk membicarakan regulasi baru itu dikeluarkan setelah ada pertemuan itu. Yang rapat yang manajer tim biasanya. Masing-masing tim. Berarti masih menunggu tapi harapan sebagian besar pecinta sepak bola Indonesia mah tetap seperti inilah 8-nya jangan 11 mungkin ya. Ya. Tapi lah eta formasi di media sosial mah geus rame nyariin formasi itu aralus. Aya Hayang manehna. aya Adilson Maringa, Oh, cenah iya, wah di kiper. cai antong Adilson Maringa Jadi geus kiper. kolot. Di Geus kolot Adilson Maringa mah. Alusna teh pas di Arema we. Ya kan masa halus. Masa jayana di Arema. Piala Presiden nanti 6 Juli sampai 13 Juli di Jalak Harupat kemungkinan karena GBL masih proses perbaikan dan Persib akan melantai di bursa saham nanti awal 2026 bisa ya bobotoh atau sahabat koran ngeledek meuli saham Persib sok manggang ke di melantai Persib di bursa saham Sebenarnya pengusahaan tuh udang udunuan orang Bandung dia nggak usah di luar negeri bisa meuli Persib tertariknya saham kita, ya. tah perkiraan nilai Persib teh kamari teh dihitung-hitung teh di jumlah jamnya teh sekitar 1 triliun Mang Desa. Ya nilai Persib teh. Entonglah orang tahu dulu. Berarti satu triliun teh kan berarti lamun orang boga 100% berarti nya eta hitung mun boga 5% sabaraha gitu nya hitung. Jadi mah kaos-kaosna orang. Berarti orang mun udunan mun meuli saham 200 juta mau karasa modalna nya. Sepatu kita apa ya? Ya berarti nilai valuasi Persib itu 1 triliun mau ngomong. Berarti lamun 50% teh 500 miliar nya. Wah, si Bang Arage nu dek 100 miliar. Berarti sabaraha persennya? 1%. 10. 10%. Oh, mau dengan boga 10%. Tapi mana batu kungkul sakitu. 100 Kita batu encan ngehkeuna. aja dia. Kitu kungkul harita kene langsung 100 miliar berarti kan 10% kalau memiliki saham. Panas diiris kali gitu langsung. 100 Miliarnya orang euy. 100 miliar sahabat tuku. Aya batu gua terus. Mang Desa rencana mau di saham Persib. Insya Allah Mang Tila. Insyaallah suka naik milikna nya. Lancarnya. Nya. Ada lancar aya rezekina. Nya eta we disisihkeun dina tumtut unggal bulan sugan aya milikna. Jeung tinu usaha kan nya, asaha nu apalnya sugan 200 miliar gitu nya. Tah gitu. Lobanya duit teh geuningan sugan teh 200 juta teh menang lobanya teu karasan. Teu sa mobil acan. Kan tong dirinya bukan sama teh. Hayang meuli mah niat mah hayang urang ge euy. Aya mun ngawulan teh bursa saham kitu mah tapi ningali duit teh 1 triliun valuasina. Minimal sabaraha. Nya, kan 100 miliar kan 10%, Bos. Iya. Mun 1% berarti 1 miliar. Wah, cenah aya siananya sih kan sakitu mah. Tah Mang Desa berlanjut ke pemanggilan Beckham akhirnya dipanggil setelah Stepian Bagaskara cedera. Dan Beckham dipanggil dan sepertinya akan Ragnar Oratmangun tidak dipanggil
karena akumulasi. Dan posisi-posisi di Beckham teh ada Marcelino, Kevin Dick, kan kita kalau memakai porsi 3-5-2 atau 3-4-3 ada Kevin Dick di 4 di sana dan 3 di depan. Kalau Marcelino mah absen. Oh, Marcelino absen. Akumulasi. Kemarinnya. Berarti nanti hari Kamis menghadapi Cina, Beckham dipanggil dan kemungkinan untuk turun ayat ini melihat posisi-posisi pemain-pemain eta tahun desanya. Menarik mengtilainya karena Beckham dipanggil yang terakhirnya ya itu sempat rame lah. Ya. Pro kontra biasa aya nu Aya ada biasanya. sentimen mah ada Aya lah. biasa eta Ieu mah pemanggilan hanya karena Persib juara we cenah nya. Aya Eta ge ngagantikeun anu cadangan. cadangan. Tapi ketika Beckham bergabung ternyata Patrick Kluivert juga Tertarik, memberikan ya. apresiasi mangtile pemain-pemain baru timnas ternyata luar biasa. Sambutannya hangat. Dan salah satu di tayangan mangtilenya ketika tendangan bebasnya Beckham mantap mangtile ujung wae mangtilenya. Nah, ini juga mendapat apresiasi dari Kluivert. tim pelatih dan ini juga sebagai tanda-tanda bahwa mereka punya bisa memberikan menit bermain buat Beckham dan ya jangan berkecil hati lah. Apalagi dengan kualitas Beckham sendiri sih walaupun dianggap yang sebelah kurangnya tapi Beckham sudah membuktikan dari kualifikasi usia dininya masih di 12 tahun 13 tahun juara terus. Beckham itu punya semacam Keberuntungan lah. Keberuntungan ya memang dia juga punya skill tapi dia selalu dinaungi Dewi Fortuna. Nah ini sampai ke tim Persib 2 kali juara juga ini kan sebuah Dewi Fortuna buat Beckham. Jadi istilahnya aya Beckham mah membawa angin segar haneut lah mata haneut ka tim teh. Nah, ini mudah-mudahan ada ini buat untuk tim nasionalnya ulah membawa kedaerahan, membawa bendera klub. Pokoknya ini mah Indonesia siapa tahu Beckham bisa membawa angin segar untuk tim nasional walaupun badan kecil tapi ada setnya pergerakannya lincah Beckham-nya yang sudah membuktikan bahwa Beckham ketika di tim nasional pun juara ketika SEA Games untuk pertama kalinya kita setelah absen cukup lama terakhir tahun 91 nya SEA Games. Jadi untuk yang nyinyir mentong dilupakeun janganlah itu mah eta mah di ieu dan netizennya media sosial zamana kan teka tingali saha-sahananya mari saling support lah. Ini demi kepentingan bangsa lahnya. Siapapun yang bermain di timnas berarti kan dia membawa nama bangsa bukan nama kedaerahan mamangnya. Melihat Beckham ada potensi dimainkan tuh cek mamangnya. Cuman menit bermainnya mungkin bisa jadi 45 menit ke sana lah. Tapi ningali posisi-posisi yang ditinggalkan dan pemain yang absen kayaknya bisa jadi potensi tersebut dengan kemampuan Beckham dan sejarah Beckham di timnasnya ada kemungkinan mendapatkan bermain untuk semoga kita doakan saja. Tong disurakan lamun mainnya jangan disorakin, dukung karena kita butuh kemenangan nanti hari Kamis desanya melawan Cina. Kita 6 kali berhadapan dengan Cina tidak pernah menang sekalipun. Nanti hari Kamis memang lamun orang menang 1-0 Bahrain tidak temenang orang lolos langsung ke putaran keempat. Mudah-mudahan menang soal Cina lagi jelek lah. Turun performananya 3 kali berturut-turut kan kalah. Kesempatan kita kan urang manfaatkeun eta. Ini Cina teh keur amek-amekan cenah. Beusna cenah bututnya eta mah ngabales. Alwar mah alus kan sigana jeroana butut teh sama. Jok. Sarawek. Bae, beda manehna harita mere beus ka urang antar kota antar provinsinya pas di Cina. Waduh hanteu dibere beus 3 parapat ge. Nyepelekeun anu disewa ka urang kan beus alus. Disewakeun ka urang mah geuning. Ai minta dijemput nama ku Alphard sebelijieun cenah. Teu geunang geus saya aya. Pake anu bisa mah anu Trans Jakarta teh anu teu dipake. Eta we. Yang penting mah hurung. Tah Kakang Rudianto ge kemarin main di Asian All-Star lawan MU-nya alus. Nah, berarti potensi-potensi pemain muda kita
Bismillah. mulailah. Tapi sakirana kalau lamun naik kesempatan tawaran dari liga luar, ambil lah nyamang desanya. Pengalaman dirinya sendiri, terus kurangnya bangga gitu kan. Berani mencoba lah. Berani mencoba karena gelar juara sudah diraih di Indonesianya, geus teu penasaran lah. Tinggal mencoba tantangan baru. Tong pondok lengkah jadi budak warama jadi laki mahnya. Panjang lengkah sok kamana wae anu nawaran, sekiranya bisa kompetitif terus cari pengalaman dan membentuk mental petarung dan juara. Hari Kamis nanti Bobotoh timnas dukung terus Indonesia melawan Cina Pas malam takbiran. Insya Allah berkahnya. Doa hati orang sadayana. Semoga menjadi batu loncatan untuk masuk ke putaran keempat. Syukur-syukur orang bisa langsung lolos ke Piala Dunia meskipun peluangnya kecil, tapi selalu ada peluang itu. Hatur nuhun Bobotoh, terus pantau perkembangan berita Bandung Raya, Jawa Barat, Indonesia di Koran Gala ID, di versi cetak harian umum Koran Gala terbit dari Senin sampai Sabtu. E-papernya ada di edisi, tinggal download gratis. Hatur nuhun sakit wae, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.